Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah optimum, yaitu masalah minimum dan masalah maksimum, dengan penyelesaian metode grafik dan metode garis lidi. Baik, nah sebelumnya perkenalkan ya, saya Rahel Golda Melanda dengan NIM 41014210003 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, sebelum kita masuk untuk menyelesaikan masalah optimalnya, kita ada langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama itu dengan metode grafik. Langkah yang pertama, kita merumuskan permasalahannya itu menjadi model matematika. Yang kedua, menggambar kendala-kendala hingga diperoleh daerah yang memenuhi kendalanya. Yang ketiga, menghitung nilai fungsi tujuan pada titik sudut daerah penyelesaian. Yang keempat, memilih nilai yang sesuai dengan fungsi tujuan. Yang kelima, menyusun simpulan berdasarkan penyelesaiannya. Oke, untuk langkah penyelesaian dengan metode garis lidik itu yang pertama, kita harus menggambar himpunan penyelesaiannya dari kendala yang diberikan pada sistem koordinat Kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik pojok dari himpunan penyelesaiannya. Yang ketiga, menentukan persamaan garis lidik awal dari fungsi subjektifnya. Yang keempat, kita tarik garis yang sejajar dengan persamaan garis lidik awal dan melalui titik-titik pojok. Yang lima, masukkan nilai variabel ke dalam fungsi tujuan untuk menentukan nilai optimumnya. Oke, langsung saja yang pertama adalah contoh masalah maksimumnya. Nah, di sini itu ada seorang pedagang mempunyai gudang yang hanya dapat mengakses banyaknya 90 peti barang. Setiap peti barang A dibeli dengan harga 200.000 dan akan dijual dengan laba 40.000. Setiap peti barang dibeli dengan harga 100.000 dan akan dijual dengan laba 15.000. Nah, apabila modal yang tersedia itu adalah 13 juta, maka laba maksimum yang diperoleh pedagang tersebut itu berapa? Nah, yang pertama kita selesaikan dengan metode grafik terlebih dahulu. Kita misalkan, X itu adalah banyaknya peti barang A, Y itu adalah banyaknya peti barang B. Kita buat tabel untuk memudahkan dalam membuat model matematikanya ya. Nah, di sini itu daya tampung untuk barang A itu X, barang B itu Y, dengan tersedianya itu kan 90, tadi sudah ditulis dalam soal. Kemudian untuk harga barang A itu 200.000 X dan barang B itu 100.000 Y dengan batasnya 13 juta. Nah, untuk fungsi tujuannya atau Z-nya itu adalah 40.000 dan 15.000 untuk barang A dan untuk barang B. Langsung saja kita susun model matematikanya, sehingga kita dapatkan X ditambah Y kurang dari sama dengan 90, kemudian 200.000 X ditambah 100.000 Y kurang dari sama dengan 13 juta rupiah. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu didapatkan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 130. Nah, selanjutnya persyaratan non-negatifnya itu ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi tujuannya Z max yaitu 40.000 X ditambah 15.000 Y. Selanjutnya kita menggambar daerah penyelesaiannya dengan mencari titik pada persamaannya. Untuk persamaan X ditambah Y sama dengan 90, kalau kita masukkan X-nya 0, berarti kan Y-nya 90. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 90. Jadi titiknya adalah 0,90 dan 90,0. Untuk persamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 130, kita dapatkan 0,30 dan 65,0. Nah, selanjutnya, kita dapat menggambar ini memudahkan menggunakan aplikasi GeoGebra. Didapatkan itu DP-nya bagian yang ini. Daerah penyelesaiannya itu merupakan yang biru-biru ini. Nah, titik-titik pojok pada daerah penyelesaian ini kan ada titik A sebesar 0,90, titik B 40,50, dan titik C itu adalah 65,0. Di mana titik B ini adalah perpotongan antara persamaan garis X ditambah Y sama dengan 90
Dan persamaan garis 2x ditambah y sama dengan 130. Nah, setelah kita memperoleh titik-titik pojok pada daerah penyelesaiannya, kita substitusikan pada fungsi tujuan. Sehingga titik A itu kan x-nya 0. Kemudian y-nya 90, kita substitusikan pada z, di mana z-nya itu adalah 40.000 x ditambah 15.000 y. Didapatkan untuk titik A, nilai z-nya Rp1.350.000. Untuk titik B-nya, z-nya sebesar Rp2.350.000. Untuk titik C-nya didapatkan Z-nya itu adalah Rp2.600.000. Dari sini kita dapat melihat bahwa yang merupakan maksimum itu adalah yang Rp2.600.000 pada titik C, yaitu 65,0. Nanti kita akan praktekkan dengan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya kita akan menyelesaikan menggunakan metode garis lidik. Yang pertama itu kita menggambar daerah penyelesaiannya terlebih dahulu seperti ini. Seperti tadi ya, menggunakan metode grafik. Yang kedua, menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaiannya. Ini kan titik pojoknya B ya, yaitu 40,50. Selanjutnya, menentukan persamaan garis lidik awal karena fungsi objektifnya adalah 40.000 X tambah 15.000 Y, maka persamaan garis lidik awalnya itu adalah 40.000 X ditambah 15.000 Y. Nah, 600 juta ini didapatkan dari mana? Dari perkalian 40.000 dikali 15.000. Sehingga didapatkan 600 juta rupiah. Kita sederhanakan menjadi 8X ditambah 3Y sama dengan 12.000. Dengan titik 0,4000 dan 1.500,0. Kita sederhanakan menjadi 0,40 dan 15,0. Oke. Langkah yang keempat, kita menggambar garis lidik dengan GeoGebra-nya. Kita dapat melihatnya bahwa yang titik garis ini, garis yang saya tunjuk ini adalah merupakan garis lidiknya. Garis hitam ini adalah garis lidiknya. Nah, karena fungsi tujuan maksimum, titik optimum itu dicapai jika semua HP dari kendala sistem tidak sama linear dua variabel berada di bawah atau sebelah kiri garis lidik. Dengan garis lidiknya itu diperoleh nilai optimumnya 65,0. Nah, selanjutnya kita masukkan titik 65,0 ini pada fungsi tujuannya dan didapatkan nilai Z-nya adalah 2.600.000. Oke. Selanjutnya kita akan mempraktekkan dengan GeoGebra-nya. Tadi kan kita memiliki ya, untuk persamaannya itu ada X ditambah Y kurang dari sama dengan 90. Kita tulis semua persamaannya menggunakan hubungan dan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 130 dan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Itu sebagai persyaratan non-negatif. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita tulis setiap persamaannya ya, satu persatu ke bawah, yaitu X ditambah Y sama dengan 90, kemudian 2X ditambah Y sama dengan 130, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Baik, untuk selanjutnya kita setting terlebih dahulu untuk memunculkan nilainya. Name diganti value. Kemudian untuk persamaan yang kedua kita ganti juga. Untuk persamaan X sama dengan 0. Untuk persamaan Y sama dengan 0. Oke. Nah, kita kan ini dapat melihat untuk daerah penyelesaiannya. Kita kecilkan terlebih dahulu agar terlihat untuk daerah penyelesaiannya. Ya. Nah,
Di sini kan kita dapat melihat ya bahwa untuk daerah penyelesaiannya itu pun yang bagian ini, yang merah, yang berwarna biru, daerah berwarna biru ini. Kita juga dapat memindahkan agar tidak tertutup X sama dengan 0, ini bersamaan X plus Y sama dengan 90. Kemudian ini persamaan Y sama dengan Oke. Selanjutnya, kita cari untuk titik-titik pojoknya menggunakan intersect. Ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini adalah titik D, yaitu titik 0,0. Kita setting untuk memunculkan name and value untuk titiknya. Nah, A diperoleh 0,90. Kemudian ini juga kita setting name and value. Ini juga name and value. Ini juga untuk titik B-nya name and value, dan kita ubah 0 itu menjadi D itu menjadi 0. Nah, kita dapat melihat ya bahwa diperoleh titik-titik pojok pada daerah penyelesaiannya itu titik A sebesar 0,90, titik B 45,50, titik C adalah 65,0. Setelah kita tadi substitusikan, itu kan diperoleh ya bahwa nilai maksimumnya itu terdapat pada titik C, yaitu 65,0. Oke, selanjutnya kita mudah lagi menggunakan garis lidik. Untuk garis lidik, kita tulis untuk tadi kan persamaan Z atau fungsi tujuannya adalah 40.000 X, 1, 2, ditambah 15.000 Y, sama dengan K. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita ganti. Tadi kan untuk yang awalnya itu kan dia bernilai 12.000 ya. Jadi ini kita ganti minimanya ganti 12.000. 1, 2, 3. Tadi kan nilai fungsi tujuannya, nilai garis persamaan garis titiknya kan untuk yang paling sederhana adalah 12.000. Kita sederhanakan tadi. Kemudian ya itu kan maksimum itu 2.600.000. Kita tuliskan pada batas akhirnya adalah 2.600.000. Lalu kita enter. Oke. Ini adalah, maaf, ini kurang ini. Oke. Nah, yang hitam ini merupakan garis lidiknya. Garis lidik yang diperoleh pada persamaan yang sudah diketahui. Lalu kita dapat ini, melihatnya. Nah, garis lidik akan berjalan dan dia akan berhenti saat mencapai nilai maksimumnya. Untuk nilai maksimumnya itu kan C. Nah, dia tidak melewati titik C-nya, tapi dia melewati titik A dan titik B, yang merupakan itu adalah merupakan tidak nilai optimum. Oke, selanjutnya kita dapat mengeceknya dengan spreadsheet ya teman-teman, agar kita tahu itu benar atau tidak maksimumnya di titik 65,0. Ini kan titik, terus ini adalah Z-nya, titiknya itu tadi A, kemudian titik B, dan titik C. Selanjutnya kita tulis untuk persamaannya terlebih dahulu bahwa Z sama dengan 40.000 X ditambah 15.000. Oke. Nah, selanjutnya kita tulis untuk fungsi tujuan titik A, fungsi tujuan titik B, dan fungsi tujuan titik titik C. Nah, kita dapat melihat ya bahwa di sini adalah titik
maksimumnya itu berada pada titik 65,0 dan didapatkan fungsi tujuan maksimumnya adalah 2.600.000. Oke. Jadi, kemudian kita dapat menyimpulkan ya bahwa bahwa apabila modal yang tersedia adalah 13 juta rupiah, maka laba maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah 2.600.000. Oke, next. Untuk contoh masalah minimumnya itu adalah seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Nah, ia itu akan menanam lahan tersebut dengan tanaman singkong dan jagung. Dari 1 hektar tanaman singkong dapat dipanen 3 ton singkong. Sedangkan dari 1 hektar jagung dapat dipanen 4 ton jagung. Petani itu ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 30 ton. Jika biaya menanam 1 hektar tanaman singkong itu 500.000 dan biaya menanam 1 hektar tanaman jagung adalah 600.000, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan petani tersebut itu kan berapa? Itu pertanyaannya. Oke. Nah, baik. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan X adalah banyaknya tanaman singkong dan Y itu adalah banyaknya tanaman jagung. Kita buat tabel ini agar kita dapat memudahkan dalam membuat model matematikanya. Untuk singkong, variabel X dan jagung itu adalah variabel Y. Hasil panen singkong 3X dan hasil panen jagung 4Y. Tersedianya itu adalah X dan tersedianya itu adalah 30. Untuk harganya 500.000 dan 600.000. Yang pertama kita susun model matematikanya. Untuk X ditambah Y ini ada kurang dari sama dengan 8 dan 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 30. Kenapa yang pertama kurang dari sama dengan dan yang tidak sama yang kedua adalah lebih dari? Itu karena di dalam soalnya kan tadi diketahui ya, bahwa untuk yang kurang dari, itu kan dia ini hanya tersedianya memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Tetapi kalau yang petani itu ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari itu kan berarti tandanya adalah lebih dari sama dengan. Oke. Selanjutnya untuk yang persyaratan non negatifnya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk fungsi tujuannya Z minimal 500.000 X ditambah 600.000 Y. Selanjutnya kita gambar daerah penyelesaiannya. Sebelumnya kita cari titik-titik pada persamaannya. Untuk persamaan yang pertama itu kan X ditambah Y sama dengan 8. Titiknya adalah 0,8 dan 8,0. Untuk persamaan yang kedua, 3X ditambah 4Y sama dengan 30. Diperoleh titik-titiknya itu 0,75 dan 10,0. Oke, selanjutnya kita gambar grafik itu dengan GeoGebra. Dari hasil GeoGebra-nya yang didapatkan gambar grafik seperti ini, di mana daerah penyelesaiannya itu adalah ini. Yang berwarna biru ini, daerah berwarna biru ini itu adalah daerah penyelesaiannya. Dan titik-titik pojoknya itu titik A, titik B, dan titik C-nya. Nah, diperoleh titik B itu perpotongan antara persamaan X ditambah Y sama dengan 8 dan persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan 30. Diperoleh B-nya itu 2,6. Nah, selanjutnya kita masukkan titik-titik pojok itu pada nilai fungsi tujuan, di mana Z-nya itu 500.000 X ditambah 600.000 Y. Untuk titik A, kita dapatkan Z-nya 4.800.000. Untuk titik B, didapatkan Z-nya 4.600.000. Untuk titik C, didapatkan Z-nya adalah 4.500.000. Nah, kita dapat lihat ya, bahwa nilai yang minimum itu terdapat pada titik C untuk X sama dengan 0 dan Y-nya 7,5. Oke, selanjutnya penyelesaian dengan metode garis lidik. Kita langkah pertama menggambar daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya. Kemudian titik pojok dari himpunan penyelesaiannya itu kan titik B ya, yaitu 2,6. Selanjutnya, kita menentukan persamaan garis lidik awalnya.
Nah, karena fungsi objektifnya adalah 500x ditambah 600y, maka persamaan garis lidiknya adalah 500x ditambah 600y sama dengan 300 triliun. Kita dapat sederhanakan menjadi 5x ditambah 6y sama dengan 3 juta. Dengan titiknya 0,6 100.000 dan 500.000,0. Kita sederhanakan menjadi 0,5 dan 6,0. Oke. Untuk langkah yang keempat, kita gambar garis lidik dengan geogebra, di mana yang garis berwarna hitam ini adalah garis lidiknya. Nah, karena ini mencari minimumnya, maka fungsi tujuan minimum itu titik optimum dicapai jika semua himpunan penyelesaian dari kendala sistem pertidaksamaan linear dua variabel berada di atas atau sebelah kanan garis lidik dengan garis lidik diperoleh optimum 7,5,0. Masukkan titik 7,5,0 ini ke dalam fungsi tujuannya dan didapatkan nilai Z-nya itu adalah 4.500.000. Oke. Selanjutnya kita praktekkan dengan ini aplikasi GeoGebra-nya. Nah, untuk yang persamaan pertama itu kan tadi ini ya, X. Untuk persamaan pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Kita tulis semua persamaannya dengan menghubungkan simbol dan 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 30. Dan untuk persyaratan non-negatifnya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y adalah Y lebih dari sama dengan 0. Lalu kita enter, kemudian kita tuliskan kembali persamaannya itu satu persatu. Yang pertama, X ditambah Y sama dengan 8. Yang kedua, 3X ditambah 4Y sama dengan 30. Kemudian persyaratan non negatifnya X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Lalu kita setting terlebih dahulu untuk munculkan nilainya. Untuk yang persamaan kedua kita setting juga untuk value. Lalu yang ketiga value juga. Lalu Y sama dengan 0 kita setting value juga. Nah, di sini kan kita dapat melihat bahwa daerah penyelesaiannya itu yang ini. Kita juga dapat ini, memindahkan agar dia kelihatan ini persamaan. 3X tambah 4Y sama dengan 30. Ini X plus Y sama dengan 8. Ini adalah X sama dengan 0. Dan ini Y sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat melihat ya bahwa daerah penyelesaiannya itu yang ini. Selanjutnya, kita mencari titik pojok pada daerah penyelesaiannya dengan menggunakan intersect. Ini adalah titik A, ini adalah titik B, dan ini adalah titik C. Oke, kita setting terlebih dahulu. Name and value. Ini juga kita setting untuk name and value. Ini kita setting juga name and value. Oke. Di sini kita dapat melihat ya bahwa untuk titik-titiknya itu kan ada titik A-nya itu, titik A itu yang ini adalah 0,8. Titik B-nya itu yang ini 2,6. Dan titik C-nya itu yang ini 0,7,5. Nah, selanjutnya itu kan kita dapat memasukkan untuk fungsi tujuannya, untuk Z-nya. Tadi kan Z-nya diketahui ya, bahwa Z-nya adalah 500.000 S tambah 600.000 Y. Dan kita masukkan tadi setelah
tadi menggunakan presentasi tadi kan didapatkan untuk nilai minimumnya itu pada titik C 0,75. Nah, selanjutnya kita dapat memudahkan untuk mencari nilai optimumnya menggunakan garis lidik, di mana kita dapat menuliskan persamaannya. Fungsi tujuannya itu kan 500.000 X ditambah 600 Y sama dengan K. Nah, muncul kan ini garis lidiknya, tapi kita tidak tahu ini, tapi di sini belum tahu dari awal sampai akhirnya, min 5 sampai 5-nya. Jadi dia belum berjalan. Selanjutnya kita ubah. Min 5 itu kan tadi awalnya adalah 3 juta ya, untuk persamaan garis lidiknya itu kan 3 juta. Kita tuliskan 3 juta. Lalu, ya itu kan minimumnya tadi diperoleh 4.500.000. Oke, nah sudah sekarang muncul nilai dan kita dapat memberatkan. Kita lihat bahwa garis lidik itu akan berhenti apabila dia sudah mencapai titik optimum. Nah, kita kan dapat melihat ya bahwa garis hitam ini berhenti pada C. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan ya bahwa titik nilai optimum pada permasalahan ini adalah C, 0,75. Untuk memastikan lebih lanjut, kita dapat menggunakan spreadsheet. Kita pilih spreadsheet, lalu kita tuliskan ini adalah titik, ini adalah Z-nya, titik A, titik B, dan titik C. Selanjutnya kita tulis untuk nilai Z sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y. Lalu kita enter. Kemudian Z untuk titik A, Z untuk titik B, dan Z untuk titik C. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa untuk nilai minimumnya itu 4.500.000 ya, pada titik C, yaitu 0,7,5. Oke. Nah, ini garis lidiknya ya. Apa sih yang dapat kita simpulkan? Nah, kita itu dapat menyimpulkan bahwa ini. Jadi kesimpulannya adalah biaya minimum yang harus dikeluarkan petani tersebut adalah 4.500.000. Baik, terima kasih. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan minta maaf apabila terdapat tutur kata dan ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa kembali ya.